Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran daring kita kali ini, khususnya di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 bab 7, yaitu tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Anak-anak, sebelum kita memulai dari inti pembahasan, marilah kita renungi terlebih dahulu. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya yang beriman untuk mengetahui tingkat kesabarannya. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berupa sakit, kesusahan, kelaparan, dan sebagainya. Kesabaran seorang hamba dapat dilihat saat menerima ujian tersebut. Jika ia tetap optimis dan bersabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Setiap ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk ditakuti, tetapi harus dihadapi dengan sikap yang terbaik. Sikap terbaik itu adalah tetap optimis dan sabar. Karena setiap manusia pernah mengalami kebahagiaan dan kesusahan. Keduanya diciptakan oleh Allah untuk menguji manusia. Cobaan dan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan tentunya sebagai pelajar, tentu kamu mempunyai suatu cita-cita. Apakah kamu optimis? Jika kamu optimis, maka cita-cita tersebut akan tercapai dan akan tertanam kuat di dalam diri kamu. Tidak hanya sikap optimis saja, melainkan kita juga harus berikhtiar dan tawakal terhadap hasil yang kita kerjakan. Karena ketiga kriteria perilaku tersebut merupakan suatu unsur yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain sebagai sarana untuk mencapai suatu keinginan atau cita-cita. Ketiga kriteria tersebut merupakan akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh setiap mukmin untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita renungi, maka sekarang mari kita pelajari ketiga akhlak terpuji tersebut. Akhlak terpuji yang pertama yaitu optimis. Optimis adalah sikap seseorang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari sikap optimis adalah pesimis. Kalau pesimis itu mempunyai sifat orang yang selalu berpandangan negatif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Contohnya, jika kalian dihadapkan dalam sebuah persoalan, maka kalian harus bersikap optimis. Artinya, kalian percaya kalian bisa mengerjakan hal tersebut. Sebaliknya, jika kalian mempunyai sikap yang sebaliknya atau pesimis, itu kalian merasa tidak bisa melaksanakan hal tersebut. Maka di sini pentingnya sikap optimis perlu ditingkatkan lagi selaku kalian sebagai pelajar. Jika kalian ingin mencapai cita-cita, maka kalian harus optimis terlebih dahulu atau percaya, yakin dalam diri sendiri. Berikut adalah ciri-ciri dari sikap optimis.
Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan, di mana kalau kita melakukan suatu perbuatan, kita itu harus percaya atau ada harapan dalam diri sendiri sebagai faktor utama. Yang kedua yaitu melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang. Yang ketiga, mensyukuri keberhasilan dan mengevaluasi kekurangannya. Di sini kita bisa belajar dari kesalahan. Yang keempat, melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Jadi ini harus benar-benar ada dalam diri kalian dan kalian harus percaya. Percaya bisa untuk melakukannya. Yang kelima, dalam situasi sulit selalu menganggap masih ada kesempatan untuk berhasil. Dan yang keenam, memiliki wajah berseri-seri dan mudah tersenyum. Berikutnya yaitu mengenai dalil tentang bersikap optimis di dalam Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kandungan dalam surah Az-Zumar ayat 53. Yang pertama, Allah menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perbuatan yang melampaui batas adalah dosa dan melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sifat optimis akan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh dan mendekatkan diri kepadanya. Dari ayat ini kita belajar untuk bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita kita supaya apa yang kita cita-citakan berhasil. Sikap perilaku terpuji yang kedua yaitu ikhtiar. Ikhtiar yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu harapan, keinginan, atau cita-cita. Intinya, usaha untuk mencapai tujuan. Contoh ikhtiar, yang pertama, orang yang ingin pandai maka dia berusaha dengan rajin belajar. Yang kedua, orang yang ingin berkecukupan maka dia berusaha dengan rajin bekerja. Berikutnya yaitu tentang dalil tentang berikhtiar. Di dalam surat An-Najm surat ke-53 ayat 39 sampai 42. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna
inna ila rabbikal muntaha, yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya Tuhanmulah kesudahannya segala sesuatu. Quran Surat An-Najm surat ke-53 ayat 39 sampai 42. Kandungan dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi balasan secara sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Dan hendaknya suatu usaha atau ikhtiar itu diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala semata, untuk memenuhi kebutuhan hidup, meraih surganya, dan diantaranya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi usaha itu diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya masih dalam perintahnya, dan kita tetap menjauhi larangannya. Sikap terpuji yang ketiga yaitu tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hasil usaha yang sudah kita jalani dengan sungguh-sungguh, dan tidak lupa juga berdoa. Manfaat dari perbuatan tawakal tersebut yaitu yang pertama, percaya diri dan optimis dalam meraih cita-cita. Yang kedua, bisa mensyukuri nikmat. Yang ketiga, berhati-hati dan mawas diri dalam melakukan segala aktivitas. Berikut adalah dalil tentang bersikap tawakal di dalam surat Ali Imran ayat 159. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat ke-159. Selanjutnya yaitu mengenai kandungan surat Ali Imran ayat 159. Di dalam surat tersebut mengandung pesan-pesan mulia bagi umat Nabi Muhammad SAW. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk memaafkan dan memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan orang lain. Karena dengan saling memaafkan, hidup akan menjadi tenang, harmonis, dan tercipta kerukunan. Berikutnya yaitu kita pelajari tentang hukum tajwid, salah satunya yaitu tentang qalqalah. Apa yang dimaksud dengan qalqalah? Qalqalah itu artinya memantul atau membalik. Huruf qalqalah ada 5, yakni qaf, ta, ba, jim, dal, atau biasanya dipermudah dengan kata-kata baju di toko. Ingat-ingat huruf qalqalah ada 5, qaf, ta,
ba, jim, dal. Setelah kita mempelajari pengertian kolkola itu sendiri, sekarang kita pelajari macam-macam kolkola. Kolkola terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ada kolkola sughro atau kolkola kecil. Kemudian yang kedua ada kolkola kubro atau kolkola besar. Sekarang mari kita pelajari satu persatu tentang pembagian kolkola tadi. Yang pertama adalah kolkola sughro atau kolkola kecil. Suatu lafaz dibaca kolkola sughro apabila di dalamnya terdapat huruf kolkola yang berharokat sukun. Cara membacanya dengan memantulkan suara atau makhraj hurufnya dengan pantulan yang tidak begitu kuat. Nah, ini ada ciri-cirinya sendiri. Kalau kolkola sughro itu biasanya hurufnya ada di tengah. Huruf kolkola tadi ada qaf, to, ba, jim, dal, dan itu berharokat sukun dan berada di tengah-tengah. Contohnya yaitu yang pertama tadrusuna. Nah, ini ada huruf kolkola yakni dal berharokat sukun. Yang kedua yaitu baqoliha. Huruf kolkolanya adalah qaf berharokat sukun. Diingat-ingat ciri-cirinya ada di tengah-tengah. Qaf, to, ba, jim, dal berharokat sukun berada di tengah-tengah. Sekarang yaitu kolkola kedua, kolkola kubro atau kolkola besar. Kolkola kubro atau kolkola besar adalah kolkola yang berada di akhir kata atau karena diwakofkan bukan karena sukun asli. Diingat-ingat bukan sukun asli. Cara membaca kolkola kubro dengan memantulkan suara dari makhraj hurufnya dengan pantulan yang kuat dan mantap. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Watab itu adalah huruf kolkola kubro dikarenakan mati di akhir ayat dan ada tanda tasydid di mana tanda itu sebagai tanda untuk memantapkan pantulan dari makhraj huruf yang diwakofkan. Untuk memantapkan pemahaman tentang kolkola tadi, mari kita silsilah, pilah-pilih mana yang masuk ke dalam kolkola sughro dan mana yang masuk kepada kolkola kubro. Ingat-ingat kolkola sughro, kolkola kecil, kubro besar. Sughro, yang pertama, alam naj'alil arda mihada. Jim sukun, berada di tengah-tengah, kolkola sughro. Yang kedua, wa khalaqnakum azwaja. Yang mati di situ adalah qaf sukun, sukun asli dan berada di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga, alam nasroh laka sodrok. Lah, ini ada huruf dal sukun yang berada di tengah-tengah kata. Itu adalah contoh dari kolkola sughro. Yang kedua yaitu contoh kolkola kubro, di mana huruf kolkola yang mati di akhir kata atau yang diwakofkan. Contoh yang pertama, al-falaq. Yang kedua, kasab. Yang ketiga, al-ma'arij. Yang keempat, masad. Yang kelima, muhito. Dan ciri-cirinya berada di akhir kata atau huruf itu diwakofkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kalian tonton tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua dan tentunya ilmunya barokah. Mari kita baca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.